Oke, selamat pagi buat kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari presentasi hasil dari presentasi saya, yaitu tentang tenis lapangan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hercules Yanipar dengan NIM 621419775 dengan dosen pengampu Pak Limpat Nurrahman, SPD, MPD. Oke, pengertian dan sejarah tenis. Pengertian tenis lapangan. Tenis adalah salah satu cabang olahraga olimpiade dan dimainkan pada semula tingkat masyarakat di segala usia. Olahraga ini dapat dimainkan oleh siapa saja. Tenis biasanya dimainkan oleh dua pemain atau antara dua pasangan masing-masing dua pemain tiap timnya. Tujuan permain tenis yaitu memainkan bola dengan cara tertentu sehingga pemain lawan tidak dapat mengembalikan bola tersebut. Asal mula pertama tenis masih merupakan perdebatan. Beberapa pendapat meyakini bahwa Mesir, Yunani, Romawi kuno telah memainkan suatu permainan yang menjadi cikal bakal permainan tenis. Teori-teori yang menyatakan bahwa kata tenis berasal dari nama sebuah kota Mesir, yaitu tenis yang terletak di tepi sungai Nil, dan kata raket dikembangkan dari kata bahasa Arab untuk telapak tangan yaitu rohat. Sebagian besar sejarawan meyakini asal mula di bagian utara Prancis pada abad ke-12, salah satu penyuka permainan jeu de paume atau permainan telapak tangan yaitu Louis X dari Prancis yang nantinya akan mengembangkan permainan telapak tangan menjadi tenis, dan ia tercatat menjadi orang yang membangun lapangan tenis. Sejarah tenis di Indonesia. Tenis mulai berkembang pada tahun-tahun 1920-an seiring kian banyaknya murid-murid Indonesia masih sekolah-sekolah menengah, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Mereka umumnya para siswa Stovia, Leicester School, dan NIAS, yang pada perkembangannya memperkenalkan olahraga ini ke kalangan lebih luas. Perkembangan tenis Indonesia semakin pesat, terlihat dari keikutsertaan 3 wakil pribumi pada semacam kejuaraan nasional yang diadakan oleh The Algemeen Netherlands Shetland Tennis Bond atau ANILTB di Malang, Jawa Timur akhir 1934, dan mereka mampu berjaya. Tanggal 26 Desember 1935 kemudian dicatat sebagai hari lahirnya PLT. Gagasan pendirian PLT sendiri yang dikemukakan pada kejuaraan tenis di Semarang itu berasal dari Mr. Budionto Martoat Mojo, tokoh tenis dari Jember. Ia kemudian dianggap sebagai pencetak dasar utama pendirian organisasi PLT. Perlengkapan dan peralatan tenis lapangan. Yang pertama itu raket tenis. Dalam permainan tenis lapangan, raket tenis harus memenuhi standar, yaitu 29 inci atau 73,66 cm dan lebar 12,8 inci atau 31,75 cm, dan terdapat areal pukul berupa senar dan harus rata. Dalam permainan tenis ini tidak diperkenalkan memukul bola menggunakan alat lain atau anggota tubuh lainnya. Yang kedua, net lapangan tenis. Untuk ukuran net pada permainan tenis ini terdapat perbedaan tinggi antara pinggir net dengan bagian tengah. Pada bagian tengahnya dibuat lebih pendek sedikit, yaitu 0,914 meter atau 4 mm. 4 mm-nya harus tepat. Sedangkan bagian pinggir tingginya 1,07 meter, dan pada bagian tengahnya terdapat tali untuk memastikan bagian tengah net lebih rendah dari bagian pinggir.
Yang ketiga, bola tenis. Bola tenis terbuat dari karet yang dilapisi bulu optik dengan diameter bola antara 6,541 cm sampai dengan 6,858 cm. Sedangkan untuk berat bola tenis harus memenuhi standar yaitu antara 56 gram sampai 59,4 gram. Yang keempat, lapangan tenis. Lapangan lapangan dalam permainan tenis harus rata dan untuk luasnya harus memenuhi standar internasional yaitu dengan panjang 23,78 meter dan dibagi dua sama panjang untuk lebar. Lapangan permainan tunggal yaitu 8,23 meter, sedangkan untuk permainan double atau ganda menambah LA 1,37 meter di kedua sisinya. Untuk garis lapangan harus memiliki ketebalan tertentu yaitu sampai 2 inci atau 25,4 sampai 50,8 mm. Khusus untuk garis baseline sama panjang antara bagian kiri dan kanan. Selanjutnya yang kelima, papan skor. Perhitungan skor dalam tenis ini sangatlah berbeda dengan olahraga lainnya. Saat kita mencetak poin, kita tidak langsung mendapatkan satu game. Untuk mendapatkan satu game, kita harus mencetak beberapa poin terlebih dahulu dan ini disebut poin kecil. Untuk poin kecil dimulai dari angka 0, 0, 0. Jika kita mau mencetak poin, maka skor berubah menjadi 15-0. Bila kita mencetak poin lagi, maka skor berubah menjadi 30-0. Dan apabila kita mencetak poin lagi, maka skor menjadi 40-0. Untuk Deus dilakukan apabila skor sama kuat 40. Untuk Jus dilakukan apabila skor sama kuat 40 sama. Tetapi apabila serve mendapat poin lagi, maka akan terjadi game. Dalam satu permainan pemain harus memenangkan 6 game. Pemain dianggap memenangkan pertandingan jika skor 6-0. Akan tetapi jika permainan sama kuat dengan skor 6 sama, maka diadakan game ke-7 dan dilakukan poin kecil tiebreak yang berbeda dengan game-game bersebelumnya. Tiebreak menggunakan skor kecil 0 sampai 7 dan jika skor 6 sama maka dilakukan jus sampai permainan berakhir atau sampai ada yang menang. Dan selanjutnya teknik dasar permainan tenis lapangan. Yang pertama itu cara memegang raket. Cara memegang raket ada 4 bagian. Yang pertama Eastern style, yang kedua continental style, yang ketiga semi-western style, dan yang keempat western atau extreme style. Yang kedua sikap menerima service. Yang pertama memegang raket di depan badan, lalu tangan yang lain memegang leher raket, kemudian raket setinggi bahu, kemudian badan agak membuku, ya, kemudian berdiri dengan kaki agak dibuka sedikit, kemudian berat badan agak condong ke depan, dan yang terakhir pandangan melihat net. Yang bagian C, pukulan. Pukulan ada 7 macam. Yang pertama itu forehand drive, yang kedua backhand drive, yang ketiga service, yang keempat pukulan volley, yang kelima pukulan melambung atau LOB, yang keenam pukulan overhead smash, dan yang terakhir pukulan kop. Teknik memegang raket tenis. Grip atau pegangan raket. Kebanyakan orang Indonesia yang jauh mengenal bulu tangkis sebagai olahraga paling populer dimainkan di Indonesia, sehingga seringkali menyamakan gaya pegangan raket bulu tangkis dengan tenis lapangan. Pegangan raket bulu tangkis cenderung berada di tengah gagang, sedangkan tenis lapangan cenderung berada di ujung dari gagang raket. Teknik memegang raket tenis yang bagian B, aplikasi pegangan grip dalam pukulan. Ada 5 aplikasi pegangan grip dalam pukulan. Yang pertama, forehand continental grip, yang kedua forehand western grip, yang ketiga forehand semi-western grip, yang keempat forehand western grip, yang kelima service. Dan service dibagi lagi menjadi 3 bagian.
Yang pertama itu slice, yang kedua American twist service, yang keempat flat atau cannonball service. Tentunya pasti ada peraturan permainan tenis, yang peraturan permainan tenis yaitu sebelum permainan dimulai, dilakukan penentuan siapa yang akan melakukan servis atau memilih sisi lapangan berdasarkan undian, bisa menggunakan koin atau lainnya, sesuai dengan kesepakatan pemain dan wasit. Setiap awal pertandingan, pemain selalu berada di sisi sebelah kanan lapangannya masing-masing. Pemain yang melakukan servis pertama harus berada di belakang garis baseline ketika melakukan servis. Servis diarahkan secara diagonal ke lapangan pemain penerima bola. Bola harus terlebih dahulu memantul 1 kali sebelum dipukul pemain lawan. Oke, sekian hasil dari presentasi saya. Jika ada tutur kata yang salah, saya minta maaf. Dan jika ada yang ingin bertanya, silakan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.